Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian pagi hari ini 25 Oktober 2021. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita memulai di dalam mendengarkan renungan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di saat pagi hari kami datang menghadap Tuhan. Kami merendahkan hati kami karena kami percaya Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, kami rindu terus bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh taat melakukannya. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, yang dapat menuntun kami, yang membimbing kami ke air yang tenang, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah kemuliaan di balik penderitaan, yang tertulis di dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Saya akan membacakannya semua saudara. Demikian firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Setiap manusia pasti pernah menderita. Ada banyak sebab manusia menderita. Bisa jadi diakibatkan perbuatan dosa, akibat perbuatan bodoh, atau karena hal itu merupakan realitas hidup di dunia yang berdosa ini. Namun ada juga orang yang menderita karena kehendak Allah untuk menunaikan misi. Umumnya orang menolak penderitaan. Ada pandangan negatif tentang orang yang menderita karena mereka dianggap tidak memiliki harapan hidup, bernasib buruk dan sedang dihukum Tuhan. Pandangan lainnya mengatakan bahwa penderitaan adalah jalan untuk membuktikan kesetiaan kepada Tuhan, yang artinya mereka yang setia menderita sampai akhir mendapatkan kemuliaan. Firman Tuhan hari ini berisi tentang hamba Tuhan yang menderita kesengsaraan. Namun kesengsaraan itu bukan akibat perbuatannya. Ia menderita atas kehendak Allah. Ia dihina, dihindari, dipukul, ditikam, diremukkan, dan dianiaya orang. Semua penderitaan yang dipikul adalah bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah.
Di balik penderitaan yang ditanggungnya, ada kemenangan. Sekalipun ia amat menderita, namun pada akhirnya ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sangat disayangkan apabila orang tidak percaya akan kemuliaan di balik penderitaan. Mungkin orang itu menolak percaya karena menghindari penderitaan. Lalu bagaimana bila kita sebagai orang beriman tidak mempercayai berita tentang kemenangan di balik penderitaan? Apakah kita juga menolak penderitaan? Hal yang Tuhan inginkan adalah penderitaan hamba-Nya mencapai puncak kemuliaan, yaitu bahwa banyak orang memperoleh keselamatan. Penderitaan hamba Allah dalam nas ini adalah nubuat yang akan membawa pengampunan, pembenaran, penebusan, dan penyelamatan kepada manusia melalui penderitaan itu. Belajar dari firman Allah hari ini, marilah kita mengoreksi diri. Apakah sebagai orang percaya kita masih setia dan bertekun dalam iman kepada Allah yang sudah mengampuni, membenarkan, menebus, dan memberikan keselamatan? Apakah kita bersedia menjalani penderitaan karena iman dan sabar menanggungnya sampai memperoleh kemenangan? Nyanyian hamba yang terakhir ini membicarakan penderitaan yang dialami hamba Allah karena ia mengemban tugas dari Allah. Nyanyian ini bisa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan yang menyimpulkan bahwa hamba Allah ini harus mengalami direndahkan, dihina sebelum ia dimuliakan dan ditinggikan. Yang kedua, hamba Allah ini sejak awal pelayanannya sudah menderita penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dilayaninya. Yang ketiga, orang-orang itu menyangka dia jahat dan berdosa sehingga ia menderita di hukum Allah, padahal dosa-dosa merekalah yang dipikulnya. Yang keempat, demi menyelamatkan orang-orang itu ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas bagi orang jahat. Yang kelima, bagian penutup ini mengungkapkan keberhasilan hamba Allah tersebut dalam misinya. Kematiannya tidak sia-sia karena merupakan korban penebus salah di hadapan Allah. Kematiannya berkhasiat, berguna untuk memerdekakan para tawanan dosa. Ia bangkit kembali bagaikan pahlawan yang menang perang, sehingga ia berhak menerima jarahan, yaitu para musuh. Siapakah hamba Allah ini yang telah menderita bahkan mati demi menyelamatkan umat yang dikasihi Allah dan bangkit mengalahkan kuasa dosa secara tuntas? Di dalam perjanjian baru dan sampai sekarang, hanya Yesus Kristus satu-satunya yang menggenapi nyanyian hamba ini. Oleh karena itu, Dia saja yang patut menerima pujian, hormat, dan sembah semua umat tebusan Allah. Dengan sikap hati yang benar, yaitu mengikuti teladan hamba Allah yang menderita ini, kita diajak untuk sabar menanggung derita, bersaksi bagi orang lain, dan menguatkan mereka di dalam penderitaannya. Inilah yang dapat kita renungkan sepanjang hari ini. Hal yang dihina dan diremehkan dunia tentang Yesus Kristus justru membuat kita semakin kagum dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama boleh menyikapi penderitaan yang sudah Yesus alami, pengorbanan yang sudah Ia lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita sangat bersyukur, sudah selayaknya kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan,
karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Darahnya yang kudus sudah menebus umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tuhan, mampukan kami juga untuk membagikan kabar baik itu bagi setiap orang. Kami rindu setiap kami dikuatkan di dalam penderitaan kami. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap keadaan-keadaan hidup kami. Kami percaya seperti janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terjadilah atas seluruh kami orang-orang percaya janji-Mu ya dan amin atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menggenapi firman-Mu di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.